dekat pintunya, aku di belakang, aku di belakang. Begitulah kira-kira visualisasi yang mampu mendekati kejadian mistis yang telah disaksikan dengan mata kepala sahabat kami sendiri. Sungguh salah satu pengalaman yang mengerikan seumur hidupnya, sehingga membuatnya tidak dapat masuk kerja seminggu lamanya. Parakang, salah satu makhluk urban legend asal Sulawesi Selatan ini sudah sekian banyak diceritakan dari mulut ke mulut. Telah banyak versi cerita yang bertebaran di tengah masyarakat, termasuk di dunia maya. Tapi kali ini sahabat kami ini sedang diberi keberuntungan untuk menyaksikannya dengan jarak yang sangat dekat. Ya, dia telah melihat Parakang dengan dekat pada fase pertama perubahannya sebelum berubah total menjadi sosok hitam dan licin. Dia sangat ingat detail ceritanya, karena kejadiannya baru beberapa tahun yang lalu. Dulu, saat masih bekerja di salah satu tempat pelayanan kesehatan di daerah kami. Di suatu malam, saat tiba gilirannya jaga malam di pelayanan gawat darurat. Pada waktu itu juga masih ada satu pasien yang menunggu untuk dipindahkan ke ruang perawatan. Malam belumlah terlalu larut. Kendaraan bermotor pun mulai jarang terdengar lalu lalang di jalanan. Tanpa sadar, ekor matanya menangkap bayangan yang melintas di jendela ruangan pasien. Perhatiannya pun segera terpusat pada sosok tersebut dan mengikuti gerakannya dengan saksama. Menurutnya, orang tersebut sebelumnya berjalan dengan santai ke arah lain. Kemudian tiba-tiba mendadak berhenti dan mematung. Selanjutnya bagaikan besi yang ditarik magnet super kuat, orang tersebut seakan tertarik merapat ke jendela ruangan pasien yang berpengaman jeruji besi. Lanjut, menurut sahabat kami, tubuh orang tersebut kemudian berputar bak sebuah robot yang dikendalikan. Kemudian dengan mata merahnya memandangi pasien yang sedang terbaring di atas bangkar. Secara perlahan dengan penuh keanehan, kepalanya begitu lentur seakan tanpa tulang, mampu lolos dari sempitnya jeruji besi pengaman jendela. Seperti kejadian yang direkakan pada awal video ini. Spontan dia berteriak histeris. Rekan-rekan kerjanya pun segera berhamburan mendatanginya dan bertanya. Tapi pada saat itu sahabat kami ini belum mampu bercerita. Dia hanya berkata untuk segera menolong pasien yang ada di ruangan itu. Tapi yang anehnya, bukan si pasien yang mengalami gejala yang mengkhawatirkan. Justru penjaganya lah yang hampir pingsan dengan rasa yang sangat tidak nyaman yang ia alami. Alhasil, dengan kejadian ini semuanya pun sukses, tidak ada yang tidur semalaman.
Parakang selain kengerian ceritanya, juga telah lama dikenal mampu melewati celah sesempit apapun. Oleh karena itu, makhluk mistis ini di daerah kami juga dijuluki Raja Seluk atau jagonya meloloskan diri melewati lubang atau celah sempit. Betullah pesan orang-orang tua dahulu. Jika kita sedang sakit, hendaklah menyediakan panini atau yang dalam bahasa Indonesia rempah ini dikenal dengan nama rimpang bangle yang ditempelkan pada pakaian orang sakit dengan menggunakan paniti. Kegunaan panini ini sendiri adalah menyamarkan bau khas orang sakit yang dapat dideteksi oleh parakang, sehingga dapat terhindar dari kejadian nalaga parakang atau dimangsa parakang. Nah, satu pesan dari sahabat kami ini, jika Anda sedang sakit, apalagi jika berada di area perawatan umum, hendaklah menyediakan panini ini. Bukan bermaksud syirik, tapi ini adalah bentuk tawasul atau usaha memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mudarat salah satu makhluknya.